Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik semuanya? Ketemu kembali dengan Pak Anung. Nah, saya harapkan pada kesempatan kali ini adik-adik semua diberi kesehatan, ya, keluarga sehat di rumah, dan tentu saja kalian juga semangat untuk beraktivitas pada hari ini. Nah, langsung saja saya ucapkan kepada adik-adik semua selamat naik di kelas 5, dan tentu saja nanti di kelas 5 ketemu dengan Pak Anung. Nah, Pak Anung tentu saja nanti tetap mengajar PJOK ya, karena Pak Anung mengajar di kelas atas 5 dan 6. Nah, langsung saja pembelajaran PJOK di kelas 5. Nah, materi kita yang pertama adalah tentang permainan ya. Permainan itu dalam pendidikan jasmani dibagi menjadi dua. Ada bola besar dan permainan bola kecil. Nah, pada kesempatan kita yang pertama ini Pak Anu akan memperkenalkan sebuah permainan bola besar yang tentunya kalian sudah sangat-sangat mengenal sekali ya. Kalian pernah melakukannya di kelas bawah ya. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa permainan bola besar pada gambar karikatur yang sudah ada itu adalah contoh gambar apa anak-anak ya? Itu adalah gambar bola sepak ya. Nah, siapa yang tidak pernah mengenal sepak bola ya, di olahraga yang sangat populer di dunia ya. Yang memainkannya tidak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan pun juga berhak untuk memainkan olahraga yang satu ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian harus lebih mengenal dulu yang namanya sejarahnya, sejarah sepak bola itu kalian bisa lihat di situ di slide bahwa dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Kalian tahu Tiongkok? Tiongkok itu negara mana? Tiongkok itu negara China. Ya, kalian bisa lihat di situ pada masa dinasti Han tersebut masyarakat menggiring bola ya. Kemudian di Italia, permainan mendang bola juga digemari terutama pada mulai abad ke-16. Nah, itu sebagai untuk permulaan saja ya, sejarahnya kurang lebih seperti itu. Kalian nanti bisa lihat membaca dari buku, dari sumber yang lain, dari Google, nanti bisa dilihat di situ. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini masih berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan sejarah. Kalian bisa baca di situ. Nanti apabila ada sesuatu yang kurang pas atau kurang paham bisa ditanyakan ke Pak Anung via WhatsApp ya. Nah, Asosiasi Sepak Bola Dunia, kalian tahu kan, sepak bola dunia itu memiliki sebuah induk organisasi. Itu namanya adalah FIFA ya, kalian harus tahu. Nah, kita lanjutkan dulu ke slide selanjutnya. Nah, sekarang dalam sepak bola itu ada beberapa posisi yang harus kalian tahu. Nah, yang pertama adalah sebagai penjaga gawang. Nah, yang kedua adalah pemain bertahan atau nama lainnya adalah back. Kemudian yang ketiga adalah pemain tengah atau yang disingkat nama lainnya adalah gelandang atau playmaker. Dan yang terakhir adalah posisi pemain depan atau nama lainnya adalah striker atau penyerang. Nah, kita lanjut. Nah, untuk penjaga gawang, ini adalah satu-satunya dari pemain sepak bola yang berhak menggunakan tangannya atau seluruh anggota tubuhnya untuk menyentuh bola. Nah, penjaga gawang ini tugasnya adalah mengamankan bola menuju gawang dari serangan tim lawan. Ya, biasanya penjaga gawang dalam sebuah tim itu memiliki sebuah kostum yang berbeda dengan pemain lainnya dari 10 pemain lainnya. Oh iya, kalian tahu kan jumlah pemain sepak bola ada berapa? Ada 11. Nah, satu dari 11 orang itu adalah sebagai penjaga gawang atau nama lainnya adalah kiper. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pemain bertahan atau back. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah untuk menghalangi atau menutup pergerakan tim lawan yang mau masuk atau mencetak gol ke gawang tim kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk posisi yang selanjutnya adalah pemain tengah. Nah, tugas pemain tengah ini adalah sebuah tim sepak bola itu sangat berat. Selain bisa mengalirkan bola,
pemain ini juga harus pandai mampu membantu serangan dan mampu bertahan ya. Jadi tugasnya sebagai jembatan antara lini belakang dan lini depan ya. Pemain tengah itu harus orang-orang yang pilihan, yang memiliki stamina di atas rata-rata ya. Oke, lanjut. Nah, untuk pemain depan, tugas utamanya adalah untuk mencetak gol ke gawang lawan ya. Adik-adik harus tahu tugas striker itu memang cukup berat ya. Dan jadi seorang striker itu harus mempunyai insting atau naluri mencetak gol yang sangat tinggi. Dia harus mampu menjadi seorang atau memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol ke gawang lawan meskipun itu sangat sulit sekali. Jadi seorang pemain striker itu harus mempunyai keahlian tertentu adik-adik semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita nanti memasuki belajar bermain sepak bola, kalian harus tahu lapangan sepak bola itu memiliki ukuran ya. Ukurannya sudah bisa kalian lihat di situ. Nah, kalian bisa baca di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Pak Anung berikan salah satu contoh gambar lapangan sepak bola. Loh, kenapa Pak harus ditampilkan? Nah, sebelum kalian nanti belajar tentang sepak bola, kalian juga harus tahu memahami bahwa belajar sepak bola itu tidak hanya belajar nendang bola saja, tetapi harus juga mengetahui peraturan, mengetahui bentuk lapangan, ya, fungsi lapangan ini seperti apa, ya, kalian di mana harus melakukan pergerakan dan sebagainya, ya, kalian bisa melihatnya. Nah, sekarang kita membahas tentang lama permainan. Dalam sepak bola itu memiliki waktu adik-adik semuanya. Jadi dalam sepak bola itu ada batas waktu ya. Lama permainan sepak bola adalah 2 kali 45 menit ya. Itu adalah waktu atau lama permainan sepak bola. Nah, yang kedua itu apabila terjadi kedudukan imbang, itu akan dilanjutkan dengan pertambahan perpanjangan waktu yang lama waktunya adalah setiap babaknya adalah 15 menit. Nah, dan apabila nanti masih terjadi sama kuat nih skornya, nanti akan dilanjutkan dengan adu penalti untuk menentukan salah satu pemenang dari kedua tim. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas yang cukup penting juga dalam sepak bola. Dalam semua cabang olahraga, adik-adik harus tahu bahwa ada aturan itu tujuannya supaya supaya terjadi permainan yang baik, permainan yang sportif, ya, enak dilihat, jadi penonton yang melihat juga nikmat, yang memainkannya juga senang ya. Pelanggaran-pelanggaran dalam sepak bola itu memang banyak terjadi. Dan di situ ada salah satu peran, yaitu peran dalam permainan itu adalah wasit. Wasit tugasnya adalah mengendalikan permainan supaya permainan kedua tim bisa berlangsung menarik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kartu merah. Loh, kartu merah, Pak? Iya, kartu merah itu ada fungsinya. Ya, fungsinya adalah mengendalikan supaya pemain itu benar-benar masuk dalam koridor peraturan pertandingan. Ya, apabila melenceng dari peraturan pertandingan dan mengarah ke kekerasan, nanti akan bisa berujung yang namanya menghentikan pemain tersebut. Artinya, dia tidak bisa bermain melanjutkan permainannya. Ya, makanya kalian ketika bermain sepak bola harus sama-sama mengerti peraturan. Apabila kalian bermain dengan teman nggak ngerti peraturan, nah sama aja nanti. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, dalam sepak bola itu dipimpin oleh wasit. Nah, di sini ada 4 petugas yang memimpin lapangan yaitu wasit, kemudian dibantu 2 hakim garis dan seorang petugas atau wasit cadangan yang berada di pinggir lapangan. Kalian bisa lihat di situ, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalian bisa membaca lagi di situ di slide-nya. Dan nah, kita masuk ke kejuaraan internasional adik-adik semuanya. Sepak bola, kalian tahu tadi induk organisasi dunia sepak bola itu namanya FIFA. Kepanjangannya apa adik-adik? Federation International of Football Association. Nah, contoh organisasi ini kegiatannya apa Pak Anung? Ya, contohnya adalah Piala Dunia adalah sebuah atau kegiatan yang diadakan oleh FIFA yang sudah sangat populer di dunia. Ya, kalian bisa dilihat di situ. Nah, untuk selanjutnya, kalau sepak bola di Indonesia itu memiliki induk organisasi apa Pak Nung?
Ada namanya adalah PSSI. Kalian sudah pasti mengenal ya. PSSI kepanjangannya apa adik-adik? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ini pertama kali diliris di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang atau skill yang digunakan atau dalam sepak bola. Nah, kalian harus tahu skillnya itu apa aja tuh Pak Anung. Nah, skillnya yang pertama itu adalah menendang bola atau istilahnya adalah shooting. Yang kedua adalah dribbling. Yang ketiga adalah mengumpan atau mengoper bola atau istilahnya adalah passing. Yang keempat adalah menerima bola atau controlling. Yang kelima adalah menyundul bola atau istilahnya adalah heading ya. Adik-adik yang putri juga harus mengetahui, memahami, tidak hanya yang laki-laki ya. Yang putri sekarang sudah saatnya juga harus mengerti, wah sepak bola itu tekniknya seperti ini toh Pak Anung ya. Nah, makanya kalian harus memahami serta kalau bisa nanti bisa mempraktekannya ya adik-adik semuanya. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama, yang bisa Pak Anung sampaikan mungkin itu dulu ya sebagai pengenalan kepada adik-adik semua tentang materi kita ya tentang sepak bola. Jadi mohon nanti adik-adik bisa menambah referensi pembelajaran bisa dari membaca buku, melihat Google, YouTube tentang sepak bola. Tentu saja yang masuk koridor tentang pembelajaran sepak bola. Nah, mungkin itu aja yang bisa Pak Anung sampaikan dan mudah-mudahan di rumah adik-adik selalu tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak ya, kemudian selalu rajin mencuci tangan. Nah, itu aja pesan Pak Anung pada adik-adik semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita bisa ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Sekian dari Pak Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.